Halo, perkenalkan nama saya Imade Wahyudi Galgal dengan NIM 3151901145 akan menjelaskan proposal tugas 2 dari Dueling Typologies. Heidegger berpendapat tempat tinggal bukan hanya rumah tetapi keseluruhan realitas dengan hubungan ruang hidup pada manusia. Berikut adalah lokasi dari pengamatan terdapat pada Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Dua Selatan, dan berikut adalah jalur pengamatan dan informasi rencana kota pada lokasi. Tahap pertama, melakukan walk-in rute pengamatan dari titik A, B, C, dan terakhir titik D, yaitu bertujuan untuk mencari tahu kehidupan orang sekitar, dan pada bagian warna biru terdapat hunian yang dibangun di bawah jalur kereta layang, di mana itu melanggar peraturan pemerintah sendiri. Mapping kawasan dengan kondisi dwelling pada lokasi, yaitu dipadati oleh perumahan dengan berbagai jenis ukuran dari hunian sendiri dengan beragam luasan. Terdapat lapangan bola untuk anak-anak di bawah jalur layang kereta api. Lalu kegiatan berdagang pada lokasi menyebabkan rumah tidak hanya sebagai tempat untuk tinggal saja, melainkan sebagai fungsi lain yaitu berdagang. Jalan atau gang pada lokasi tidak hanya sebagai fungsi untuk akses ke rumah, melainkan sebagai ruang untuk anak-anak bermain dan ibu-ibu yang berkumpul pada gang untuk berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya zoom space tentang kondisi bangunan, di mana rumah didominasi dengan 2 lantai sampai 3 lantai, di mana lantai 1 sebagai fungsi ekonomi dan lantai 2 atau lantai 3 sebagai aktivitas lain seperti menjemur baju dan berkomunikasi dengan keluarga lain. Lalu zoom space pada aktivitas, karena jalan yang terhubung langsung dengan teras rumah, jalan sendiri menjadi tempat untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Aktivitas lain juga seperti berjualan, bermain sepeda, duduk, dan mempersiapkan keperluan jualan ada pada lokasi sendiri. Dari hasil zoom space yang sudah dilakukan, jenis dwelling yang terdapat pada lokasi adalah extensive dwelling, di mana karena banyak rumah dengan fungsi berdagang pada lantai dasar, dengan cara berhuni mereka pada lantai 1 sebagai aktivitas ekonomi, lantai 2 atau lantai 3 untuk menjemur baju atau berinteraksi dengan keluarga, dan tidak ada aturan yang pasti dalam perbedaan ruang private dan non-private. Kualitas spasial yang terdapat pada lokasi pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi penyempitan jalan. Yang kedua, ukuran rumah yang tidak sesuai dengan standar ergonomi. Yang ketiga, bagian bawah rel kereta terjadi tidak seharusnya dibangun oleh hunian. Lalu yang keempat, aktivitas warga lebih intens pada lantai 1. Dan yang terakhir, yang kelima, ruang pedagang terdapat pada lantai 1 dan menjadi tempat untuk berkumpul juga. Isu yang diangkat adalah kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta karena Jakarta menjadi pusat ekonomi dan 65% uang nasional beredar di Jakarta, sehingga orang-orang luar Jakarta seiring dengan berjalan waktu akan terus berdatangan ke Jakarta. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa Mangga Dua Selatan menjadi kelurahan yang padat dari 5 kelurahan lainnya, dan hasil pengamatan menunjukkan juga banyak rumah yang berdempetan dan tidak teratur pada lokasi. Pengaruhnya terhadap dwelling yaitu yang pertama, tidak beraturan bangunan, yang kedua, aktivitas yang tidak efisien, dan yang ketiga, pemanfaatan ruang dan kondisi dari ruangan sendiri. Dengan latar belakang migrasi yang terus terjadi pada Jakarta membuat keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan. Dengan mereka yang ekonomi menengah ke bawah, banyak terciptanya permukiman padat seperti bantaran sungai atau bantaran kereta api. Tetapi permukiman padat memiliki nilai ciri khas lokalitas seperti aktivitas yang terjadi dengan alami pada jalan atau gang, yang terjadinya sapaan, obrolan, dan jual beli. Fenomena ini menjadikan lingkungan permukiman menjadi lebih hidup dan lebih berwarna. Sehingga muncul rumusan masalah, yaitu apartemen atau rumah susun yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan lahan, tetapi dalam perancangannya tidak mengikut sertakan nilai lokalitas yang ada, sehingga penghuni bisa merasakan asing dengan rumah baru mereka. Sehingga dalam perencanaan rumah susun atau kampung tumbuh harus mengikut sertakan nilai lokalitas yang terjadi pada permukiman sendiri agar penghuni tidak merasa asing dengan rumah baru mereka. Sehingga muncul pertanyaan riset yang diajukan, yaitu bagaimana menerapkan sebuah hunian yang dapat mengatasi kepadatan, yang kedua bagaimana untuk tetap mempertahankan nilai dwellingnya, lalu yang ketiga apa hasil output dari hunian yang dapat bertumbuh.
Lalu ada beberapa kajian teori seperti extensive dwelling, yaitu rumah yang tidak hanya sebagai fungsi untuk tempat tinggal saja. Dan yang kedua, kampung tumbuh menurut Using. Kampung vertikal adalah kampung yang tidak menghilangkan nilai lokalitas, dan kampung vertikal menjadi solusi untuk pertambahan penduduk di masa yang akan datang. Yang ketiga, arsitektur organik menurut Ganguly adalah hasil dari perasaan akan kehidupan seperti kebebasan, persaudaraan, harmoni, keindahan, dan cinta. Lalu yang terakhir yaitu prefabrikasi adalah pembuatan modul-modul lalu digabungkan pada lokasi pembangunan dan dapat mengurangi penggunaan energi sendiri. Dengan extensive dwelling dan arsitektur organik, kampung tumbuh menjadi penyelesaian dari isu kepadatan dengan cara tidak membuat penghuni asing untuk rumah baru mereka, menciptakan aksesibilitas yang mudah, fungsi yang menopang ekonomi, dan penambahan ruang komunal. Dengan studi preseden yang dilakukan yaitu kampung susun dan cooperative housing complex Wapnisar, serta menghasilkan program yang diajukan yaitu transprogramming, yang dimana terjadi program yang berbeda pada satu bangunan, dengan lantai 1 sebagai ruang publik, lantai 2 sebagai fasilitas pelayanan, dan lantai 3, 4, dan 5 sebagai hunian dengan 3 varian tipe. Lalu pembahasan bagaimana kampung tumbuh dapat mengatasi kepadatan seperti prefabrikasi yang modular dan dapat dibangun lagi untuk kedepannya, dan bagaimana untuk mempertahankan nilai dwelling yaitu dengan cara membuat ruang komunal, jalur yang saling terhubung, dan aksesibilitas yang mudah. Tidak lupa juga sistem utilitas yang terpadu, jenis hunian, pelayanan, dan ruang publik menjadi fasilitas pada konsep kampung tumbuh sendiri. Sehingga muncul kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dengan tema kampung tumbuh sendiri menjadi untuk solusi kepadatan ke depannya, serta konsep perancangan untuk kampung tumbuh dengan tidak menghilangkan karakter lokal dari dwelling, membuat lingkungan yang nyaman sehingga penghuni tidak merasa asing dengan konsep arsitektur organik. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.